Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Sebelum belajar, ada baiknya kita membaca doa dulu. Oke, boleh. Baca doanya dipimpin sama ketua kelasnya. Siapa ketua kelasnya di sini? Najwa. Ya. Boleh pimpin dulu teman-temannya baca doa. Sikat membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, setelah membaca doa, ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Aditya Ramadan masuk. Aditya Azafani masuk. Aini hadir. Enggak. Arsya masuk. Aruna masuk. Nasya hadir. Najwa hadir. Revan, Riu, Hadir. Zahra, Hadir. Zainur hadir. Oke, berarti tinggal lainnya aja yang nggak masuk ya. Kemana ini? Sakit. Hadir. Oke, sekarang kita akan belajar tentang berpikir komputasional, memahami rambu lalu lintas. Pernah dengar arti berpikir komputasional? Benar. Apa itu berpikir komputasional? Ada yang tahu? Bidang sains rasional merupakan pengembangan dari gagasan berpikir proses. Terus apa lagi? Menyelesaikan berpikir komputasional pengembangan gagasan ini berdasarkan pada ide dari ilmu komputer atau informatika. Oke, berpikir komputasional adalah apa ya? Cara ada yang tahu nggak ya? Nah, berpikir komputasional adalah cara apa? Cara memecahkan masalah dengan langkah sesuai dengan logis. Mirip seperti cara kerja komputer, hanya saja tidak menggunakan perangkat komputer atau tidak perangkat HP. Terus apa namanya ciri-ciri berpikir komputasional? Ada yang tahu nggak? Ada berapa macam? Ada empat. Yang pertama apa? Dekomposisi. Habis dekomposisi apa lagi? Algoritma. Apa lagi? Abstraksi dan pengenalan pola. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi Memandu kita untuk mengurai masalah menjadi masalah yang sederhana. Terus apa namanya algoritma? Algoritma merupakan Algoritma pemecahan masalah yang mendapatkan langkah demi langkah. Ya. Terus kalau pengenalan pola? Metode Metode pengenalan pengenalan pola seperti mengandalkan keselektian pengamatan. dilakukan untuk mencari kesamaan. Ya, mencari kesamaan. Contohnya seperti kalian pernah lihat kan apa namanya misalnya yang satu kotaknya warna merah, yang satu kotaknya warna biru. Terus yang kotaknya merah itu titiknya di atas kanan. Nah, yang warna biru kotaknya di titik kiri atas. Berarti itu salah satu apa? Pengenalan Pola. Kalau abstraksi, Metode mengarahkan penentuan bagian penting dari masalah. ya. Terus kenapa sih kita belajar berpikir komputasional, memahami rambu lalu lintas? Ada yang tahu? Untuk apa kita belajar? Tahu. Untuk mempelajari tentang rambu-rambu lalu lintas. Apalagi supaya tidak terjadi apa? Tidak terjadi kecelakaan. Apalagi
untuk bisa memenuhi aturan di jalan. Apalagi untuk mengetahui simbol, arti dan warna atau maknanya atau jenis rambu-rambunya. Kalian pernah lihat kan di jalan pasti rambu-rambunya itu ada yang warna kuning, apalagi hijau, merah. Ada yang warna biru nggak? Ada. Ya. Itu ada beberapa bagian memang tidak banyak warna biru, biasanya adanya di mall, adanya di mana lagi? Di sekitar rest area itu biasanya ada. Terus penerapan berpikir komputasional itu tadi kalian sudah tahu dekomposisi, ada dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola dan juga algoritma. Dekomposisi itu memecahkan informasi rambu itu bisa dengan bentuknya ada yang segitiga tidak rambu lalu lintas, ada yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk persegi, ada yang berbentuk persegi panjang, ada, dan warnanya juga beda-beda tadi kan. Terus artinya juga pasti beda. Terus untuk abstraksi itu menyaring informasi penting dari rambu, misalnya rambu P terus ada garisnya disilang, Dilarang parkir. apa? Dilarang parkir. Dilarang parkir, berarti kalian sudah mengerti tentang abstraksi. Kalau untuk pengenalan pola itu tadi apa? Mengelompokkan berdasarkan, misalnya berdasarkan bentuk, bisa nggak dikelompokkan berdasarkan bentuk? Atau mengelompokkan berdasarkan warna, bisa tidak? Bisa. Iya. Terus yang terakhir itu tentang algoritma. Nah, algoritma itu menyusun langkah-langkah berdalam melalui rambu. Dan selanjutnya tentang ini nggak apa-apa, memecahkan masalah berpikir komputasional dengan cara dekomposisi. Itu ada 3. Yang pertama apa? Mengidentifikasi. Mengidentifikasi tadi ibu ini ya udah nggak apa-apa. Ada rambu itu ada terbagi jadi 4. Ada rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah dan juga rambu petunjuk. Rambu peringatan apa? Memberikan informasi tentang bahaya di depan atau di jalan. Misalnya kalian pernah lihat jalannya yang simbolnya yang agak menanjak, tanjakan curam. Sebelum ada tanjakan pasti kalian pernah melihat simbolnya dulu kan, rambunya dulu, baru ketemu tanjakan misalnya 100 atau 200 meter setelah simbolnya ada, tanjakannya tajam atau curam, benar? Terus yang kedua itu tentang rambu larangan, menunjukkan tindakan yang tidak boleh dilakukan sama sekali. Seperti apa kalau di mall? Contohnya, ya dilarang merokok, apalagi ya tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi biasanya di restoran-restoran sekarang sudah banyak tidak boleh membawa makanan dan minuman dari luar. Terus rambu perintah apa sih? Menginstruksikan tindakan yang harus dilakukan. Contohnya apa? Misalnya di perempatan kalian itu di arah ke Bintaro Plaza itu kan ada yang belok kiri, ada yang lurus perempatan kan. Kalau yang lurus itu mengikuti lampu merah, yang belok kiri itu boleh langsung. Pernah lihat nggak? Pernah ya. Ada tanda belok kiri, terus bawahnya belok kiri boleh langsung, atau enggak belok kiri langsung. Nah, itu namanya rambu perintah. Terus yang terakhir itu ada rambu petunjuk, memberikan tentang petunjuk atau informasi. Contohnya apa rambu petunjuk? Pernah lihat nggak? Misalnya kalian mau ke Bintaro Plaza dari 2 Mei pasti kalian pernah melihat papan pelang jalan nama, misalnya ke daerah Bintaro lurus, atau enggak ke daerah Cilandak belok kiri, atau enggak ke daerah Cempaka Putih belok kanan. Pernah lihat seperti itu? Itu namanya rambu petunjuk. Atau enggak misalnya di Gedung Tinggi itu ada namanya jalur evakuasi. Pernah lihat nggak? Jalur evakuasi itu namanya, atau enggak titik kumpul. Pernah lihat nggak titik kumpul? Nah, itu namanya rambu petunjuk. Contohnya ini ada lampu mengatur lalu lintas. Terus ada apa lagi? Hati-hati. Hati-hati itu tadi apa? Tentang apa? Peringatan. Kalau lampu pengatur lalu lintas apa? Larangan. Hah? Ini lampu pengatur lalu lintas. Petunjuk. Apalagi? Banyak anak-anak apa? Peringatan. Kalau dilarang berhenti.
dilarang masuk. Ada bundaran. Petunjuk. Petunjuk. Apa? Apa yo? Perintah, petunjuk, atau peringatan? Peringatan benar nggak kalau bundaran peringatan? Terus larangan benar Wajib nggak? ditaati. Apa? Wajib ditaati. Berarti apa? Perintah atau petunjuk? Perintah. Dan terakhir apa? Stop, berhenti. Itu Larangan. 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 Terus tadi kita sudah mengidentifikasi tentang 4 rambu lalu lintas. Yang kedua tentang mengenali warna rambu lalu lintas. Tadi kan Ibu sudah kurang lebih ada warna kuning, hijau, biru, ada warna putih juga nggak? Ada warna merah juga nggak? Ada. Warna merah itu warna keselamatannya merah, warna kontrasnya atau simbol atau tulisannya putih itu biasanya untuk larangan atau pemadaman api. Terus untuk warna kuning itu biasanya warna kontrasnya hitam itu untuk perhatian atau waspada. Contohnya nih, ya kan? Untuk perhatian atau waspada. Terus bisa juga potensi beresiko bahaya. Kayak gini bisa juga, atau enggak nanti ada di soal kalian. Terus warna keselamatannya hijau, warna kontras simbol atau tulisannya putih itu untuk zona aman. Biasanya kayak misalnya jalur evakuasi, titik kumpul, apalagi. Terus untuk yang kedua itu pertolongan pertama, yang tadi kayak titik kumpul itu atau jalur evakuasi itu juga biasanya ke pertolongan pertama. Terus warna keselamatan biru, warna kontrasnya atau simbol dan tulisannya putih itu wajib ditaati. Kayak ini contohnya ya, bundaran itu wajib ditaati. Terus yang terakhir itu putih, simbol atau tulisannya hitam itu biasanya tentang dalam masih kumpul. Dan yang terakhir itu tentang dekomposisi itu mengartikan simbol dengan instruksi. Misalnya apa ini? Simbol apa ini? Tanjakan curam. Berarti sebelum ada tanjakan curam kita harus apa? Berhati-hati atau siap sih. Ya. Terus yang terakhir tentang pengenalan yang kedua, tentang pengenalan pola itu adalah mengenali bentuk atau warna rambu lalu lintas. Supaya apa sih? Supaya kita bisa mengelompokkan rambu-rambu lalu lintas melalui apa? Tadi bisa dengan warna kuning dan segitiga rambunya apa? Peringatan. Yang tadi contohnya apa? Yang hati-hati tanda seru itu peringatan. Terus rambu larangan biasanya warnanya putih atau biru. Terus biasanya berbentuk bundar atau juga selain berbentuk bundar biasanya ada coretannya warnanya merah. Terus rambu perintah itu biasanya warna biru berbentuk bundar. Atau enggak ada juga yang kotak ya kan, kayak misalnya belok kiri, belok kanan, atau enggak balik kiri boleh langsung, biasanya bentuknya kotak. Terus rambu petunjuk itu persegi atau persegi panjang. Lagi tentang abstraksi. Abstraksi adalah memahami inti pesan dari sebuah rambu. Hanya dengan melihat gambar kita sudah tahu artinya. Misalnya tadi, nih, ini kalian sudah tahu kan artinya rambu ini? Nah, ini adalah bagian dari berpikir komputasional melalui abstraksi. Tadi peringatan, awas ada sesuatu atau hati-hati. Rambu larangan, contohnya ini dilarang merokok atau no smoking. Terus rambu perintah, ini belok kanan. Terus yang terakhir itu rambu petunjuk, ini tempatnya atau di sini biasanya ada lampu merah, lampu lalu lintas. Dan yang terakhir itu tentang algoritma. Apa sih algoritma? Seperti resep makanan yang ada langkah-langkahnya. Misalnya yang pertama kalian gimana sih supaya berkendara aman, harus gimana, terus harus ngerti nggak tentang rambu-rambu lalu lintas. Terus selain itu kalian tadi sudah memahami dan sedikit baca-baca ya kan. Terus ini contohnya ada rambu dilarang parkir. Berarti artinya apa? Berhenti sejenak boleh, tapi parkir tidak boleh. Terus yang ini apa? Hati-hati tikungan atau kurangi kecepatan, perhatikan kanan dan kiri. Terus jenis-jenis rambu lalu lintas ini ada 4 tadi. Yang ini jatuhnya peringatan, larangan, perintah, petunjuk.
Awas, tegangan tinggi. Peringatan. Siapa yang jawab peringatan? Siapa yang jawab peringatan angkat tangan? Siapa yang jawab petunjuk? Siapa yang jawab perintah? Siapa yang nggak jawab? Ya, kenapa nggak jawab? Jenis-jenis rambu lalu lintas ada 4. Ini awas tegangan tinggi, berarti peringatan. Ini peringatan. Kalau dilarang masuk apa artinya? Kalau 60 km per jam, apa? Perintah atau petunjuk? Perintah atau petunjuk? Siapa yang jawab perintah angkat tangan? Tangan yang bagus sayang. Siapa yang jawab petunjuk? Yang betul adalah Kenapa perintah karena biru? Berarti iya biru dan tulisannya warna putih. Kenapa 60 km ada yang tahu? Itu maksimal speednya. Ya, maksimal kecepatannya atau maksimal speednya itu 60 km per jam. Biasanya ada di jalan tol. Kalau di jalan biasa nggak ada, ya kan? Dan terakhir ini keluar, betul? Tujuh. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua sekarang. Setelah Ibu jelaskan, Ibu mau bikin kelompoknya, satu kelompok isinya 2. Dan diisi masing-masing, tapi ditulis nama kelompoknya di sebelah sini aja, di tengah-tengah nama kelompoknya ya. Kelompoknya berapa? Bisa kelompok 1, kelompok 2. Oke, kelompok 1 saya sama Asia. Ya. Itu kok 2? Enggak, emang 2. Satu kelompok tetap ngisi sendiri-sendiri. Kelompok berapa? Berarti kan itu kelompok 1. Kelompok Kelompok siapa? Berarti Kelompok 1, Berarti aku kelompok 2 ya? 2, Rio kelompok 3, Revan kelompok 4. Ada kelompok 5. Iya Revan, tulis. Diisi ya. Ini kita ada main games. Ini. Kelompok berapa kita? 3. Ya, Mana aku kelompoknya? di tengah-tengah sini. Mang, Bu. Tulis nama kelompoknya di tengah sini. Kelompok 3. Kamu ya Rio. Itu kelompok Itu kelompok berapa, Bu? Kelompok 3. Bu, Ya. yang ketiga sama yang keempat kok sama ya? Nih, lalu lintas apa ya? Ya baca dulu, dibaca dulu. Ini dicocokkan, misalnya nih, Vinka pergi keluar kota dengan ayah, tiba-tiba terdengar suara ninu ninu, dan di depan ada palang yang menutupi jalan, rambu jalan yang tepat adalah, nah, yang mana tuh jalannya? Ya udah, isi, ayo. Itu ya? Suara kerja. Boleh kerjasama karena ini kelompok, boleh bareng kerjanya, tapi keterangannya sendiri-sendiri. Rambu lalu lintas yang cocok ingin tips ada di perapatan jalan ayah berhenti. Rambu lalu lintas yang cocok adalah ini kan? Ini kan? Ini ini. Itu saat yang berkunjung rumah kakek sepanjang jalan terdapat tebing-tebing. Lalu ingat terdapat tebing-tebing. Lalu aku melihat rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas apa itu? Tebing-tebing. Yang mana tebing? Hah? Yang ini apa tadi? Tanjakan apa? Curang. Nah, ini tebing-tebing berarti tanjakan bukan? Bukan. Nah, berarti yang mana yang tebing-tebing? Nah, coba dicari tahu dulu. Kalau tidak ada penghapus, Kumpulin. siapa pun ada penghapus tidak. Apa penghapus nih Ibu ada nih? Dia. Jalan menanjak aku melihat Boleh. rambu Udah belum? Udah. Adik udah belum? Ibu sudah. Udah, coba ngomong belum mana sini? Yang sudah siapa kelompoknya? Kelompok 2. Saya sudah. Sini. Bu, saya sudah. Udah. Ini. Revan udah belum? Bu, aku ikut sekali Bu, astaga. Bu, udah. Ibu bisa. Ya, Bu, saya sudah Bu. udah. Ya. Oh, aduh
kamu tentukan. Mana sih? Apaan sih? Terima kasih. Arsya sama. Udah diramain semua kan? Saudara, siapa yang mau main game? Saya. Kelompok dua-dua ya. Ya udah maju. Kelompok satu dulu. Ini gimana sih mencocok-cocok ala lintas? Bu, katanya dia gaya pipis, Bu. Kenapa? Karena mau main game. Ya udah pipis aja dulu yuk. Mau main game dia. Enggak ya udah kalau nggak mau. Nggak boleh gatek, nggak ada yang boleh ngasih tahu ya. Iya ya semua ya. Gampang semuanya. Sama ya? Apa sih itu? Bukan salah boleh diganti gak? Boleh. Insya Kan Allah. bisa. Oh, ya. Udah karena perintah. Arr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 
Ayo. Nah, buku tunjuknya mana? Ayo. Ayo. Ini enggak, dia tahu. Cepat semuanya. Ya aku takut deh. Ya tahu. Coba kirim jawaban. Kirim jawaban. Salah. Salah. Nah. Ya, yang benar. Iya. Selanjutnya. Saya sama Arsya. Yang barisan sini dulu, Reva, bawa baju sama Zainul. Ini mau sama. Nanti. Ada dua, satu lagi ada MC, satu lagi. Ayo takut lu. Aku tahu. Lagi video ibu. Ya tahu ibu. Tuh. Habis banget Najwa saya Yakin ya. nggak? Ayo larang Ayo. mana? Yang warna merah yang mana? Udah satu warna itu sama, Pak. Kah? Ya. Ayo, ayo. Bingung ya. Ayo. Kalah, kalah. Kalah. Udah? Yakin nggak? Oke. Udah. Oke. Oke. Kirim jawaban. Kirim jawaban. Kirim jawaban. Oke. Ya, yang satu dong. Udah, balik dulu. Selanjutnya, Zahra sama Najwa. Aduh. Benar ini mah? Ya, gue bener nih. Zahra sama Najwa dulu. Masih bingung? Saya nggak tahu. Ayo, yang mana yang larangan? Tapi Ini sekali boleh. Iya, iya. Ya, iya. Oh. Oke. Ya benar. Benar nggak sih? Enggak. Benar dua. Next try Yeay. dulu. Sudah benar dua. Ini siapa? Kita sama aja. Lanjutnya, siapa sama Asia? Ini udah ketahuan. Udah ketahuan. Ya enak banget dah. Curang-curang. Oh elah. Dah. Ya. Satu-satu. Kau dulu. Oh, oke. Oke. Ya udah benar ini mah. Udah benar. Curang. Itu semua bu. Oke. Ya udah nanti gantian dari kelompok sini dulu. Yuk. Yuk. Nanti ada waktunya berapa tuh? 19 detik. Ya. Kita berapa? Yuk. Oh my god. Udah. Ayo Dit. Satu-satu. Ini dong. Siapa duluan yang mau? Adit nih yang Siapa duluan yang mau? Ya, Adit lagi, gantian. Iya, lagi. Ya, terakhir. Udah. Ya, udah, lanjut. Adit kocak. Lagi nih. Kocak. Oke, minum dua. Kocak kamu Dit. Kocak nih. Jangan lagi. Ya. Lagian sih Aditnya kocak. Game lain ada bu. Ada. Apa, Bu? Satu lagi ya. Kamu sih Dit. Iya. Kenapa kocak kamu? Takut.
Apa ini? Aduh, aku ngerti, Mama. Oh, ngerti, Ini ngerti. ngapain lu? Oke, aku. Bu, dari tim Asia, Bang, Bu. Peringatan ya? Oh Bu, apa? Dari tim Asia. Nah, Asia. Oh, Asia. Ayo. Asia sama siapa maju? Ya lanjut. Rio, Rio maju. Oke. Ayo. Dilarang makan dan minum ya. Nah, ibu udah kasih tahu, ini mah gampang. Ya, lanjut. Oh, ini bener. Ayo ngasih tahu. Najwa Jahra. Najwa Jahra. Ada 4 orang ibu lagi. Ya, yang gampang kan? Gampang, gampang. Itu gampang banget. Oke. Oke, terakhir. Yaudah ya cewek. Jadi, Abang. apa ya? Abang ya. Ayo bantu. Rekan bantuin. Oh, Ayo Rekan bantuin. Cak cincuk kembang kunci. Apa ya? Hijau, hijau, hijau. Ayo mana ya? Hijau. Hijau nah. Hijau. Enggak. Ayo, pilih satu. Apa Lu ini? ngapain kasih tahu, Cok? Hijau. Jangan kasih tahu. Apa tahu? Aku tahu. Hijau, Udah hijau. ngomong tahu. Jembul. Ada tahu aku. Konyol. Lu nggak jelas banget. Oke. Aku ikutin Revan aja. Ya sudah, pelajaran kita hari ini kita tutup dengan baca